karim. Ya Allah, terangilah, sinarilah hati kami yang hadir ini dan anak putu kami semuanya yang hadir ini dengan cahaya hidayah dan ma'rifatmu dari gelapnya hatiku terhadapmu. Al-Fatihah. Bismillah. Kembali kepada maksiat tadi. Berarti hatiku ketika saat isinya raghib, hati yang condong pada selain Allah, itu berarti kita maksiat. Maksiat. Ruhaniyah kita maksiat. Kata Rasulullah, maksiat yang seperti itu lebih berat, lebih di mata Allah lebih berat daripada jasmani nglakoni ngeten lho, Pak. Paham? Padahal secara syariat ini sudah termasuk salah satu dosa yang paling besar. Besar iki. Al-Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Jelas niku sudah. Anak putuku, jangan kau lakukan bentuk penyekutuan terhadap Tuhanmu. Jangan. Hatimu jangan maksiat pada Allah. Itu namanya syirik. Sebab inna syirka iku la dzulmun azim. Inna syirka la dzulmun azim. Sebab perbuatan syirik itu satu dosa yang amat besar. Makanya Rasul mengatakan hubbud dunya khati'atun kabiratun au katsiratun. Besar sekali. Lah ini loh waktu dulu-dulu kita itu, siapapun kita terjadi Pak Bu. Jangan jenengan pandang dari hukum syariat, nggak ketemu, nggak terdeteksi syirik yang seperti ini. Manakala kita memakai kacamata alat syariat, tidak bisa. Sebab alat atau sistem syariat itu memandang dari perbuatan fisik, nggak ketemu. Jenengan harus memakai pandangan ainul basiroh, kacamata hakikat. Baru di situ akan terdeteksi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nggih? Di dalam hati kita itu banyak penyakit, yang penyakit itu tidak kunjung habis, malah bertambah. Siapa ini? Golongan kita yang masih di sini. Kalau kita sudah masuk mukmin, membawa rasa rindu, ya dah? Itu proses kita untuk menghilangkan iman selain Allah. Loh, nuksonu tondo kalau di dalam hati kita itu ada penyakit iktimat, iku nuksonu roja, kurangi pengharapan rahmat Gusti Allah. Iki proses, nggak apa-apa. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu hati kita itu nggak merasa bersalah dengan adanya kita mengedukno apa mang? Ngendel-ngendelno iku mang apa?
mengandalkan amaliyahku itu, kita nggak terasa kalau kita itu sudah bermasalah pada Allah, hati kita bermasalah. Sebab olehnya kita bisa melakukan sholat, zakat, puasa, bahkan haji atau laku apapun itu dasarnya karena rahmat Allah. Kita lalai dari itu. Lho Gus, rahmat kan sik makhluk. Ya sik ta proses sik ta. Sik nyebut kita itu sik ngomong nyebut. Nuksanu roja itu kurangnya hati sampean itu mengharapkan rahmat Allah. Yang rahmat ini akan membimbing dirimu untuk bisa melepas rasa keakuanmu dalam rangka itu tadi. Untuk menuju Allah, otomatis ngendel-ngendelno iku ilang. Gak karena lakuku, sedoyo karena rahmatnya Allah, karena pertolongan Allah. Nantinya di situ. Apa jenis iktimat itu nantinya akan geser, nggal sekedik. Seiring berjalannya waktu jenengan dzikir, maka ini akan geser. Ingat, siapa yang berjalan ke barat semakin lama, arah timur ditinggalkan. Siapa semakin berjalan ke arah timur semakin lama, maka semakin jauh arah barat yang ditinggal. Artinya sing sapa wonge, barang siapa yang hatinya semakin lama rasa rindu dikembangkan, mahabbah rasa cinta kepada Allah dikembangkan, maka secara otomatis dengan rahmat itu akan mengikis rohibin, dunia di dalam hati semakin jauh. Paham nggih? Ngaten. Terus bagaimana kami untuk bisanya ngilangake carane iktimat itu yang bersarang di dalam hati saya? Piye carane? Wis, Ibu, Bapak, jenengan kan sudah mengenal dzikir sir toh, sampun toh, khususnya yang sudah ada di thariqah. Dzikir khafi sudah diajarkan oleh guru-guru kita, tidak hanya dzikir jahri. Umpami kula gambar ngeten. Jahri kita dididik la ilaha illallah. Udah. Niki kudu nafi, ini kudu isbat. Iki prakteke dzikir jahri. Terus lagi nanti kita akan dididik lagi dzikir sirri. Ada yang menyebut khafi, ada yang menyebut sirud ismudzat. Ismudzat, terserah ya napa oleh sanjang monggo kersa sami mawon. Lah ini muncul dari la ilaha illahua. Nek tadi kan Allah ya. Iki huwa. Pun. Kita kan sudah dididik dzikir nafi isbat niki. La ilaha itu artinya kan tidak ada Tuhan toh yang wajib disembah. Mengapa di sini ada nafi, ada perintah untuk membersihkan, ada perintah untuk menafikan? Karena di dalam hati jenengan kali kula ketika saat ada di sini penuh dengan duniawi selain Allah. Itu yang mengotori hatimu.
Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang lain disebut al-aghyar. Yang mengotori hati kita adalah al-aghyar. Perkara selain Allah yang menjadikan gelap di mata hati kita ketika saat sudah bersarang di dalam hati. Sejak kapan itu terjadi? Sejak awal kita masuk di dalam proses akil balik. Mulai. Sehingga nafsu-nafsu bergentayangan. Ada nafsu syahwat. Ya tak? Syahwatul farji, syahwatul apapun itu. Intinya adalah ruhaniyah kita terjebak dalam bisu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amratum bisu. Berbuat olo pada Allah, berbuat jelek pada Allah, ingkar kita pada Allah, cinta kita pada selain Allah. Itu otomatis, iki proses kita Pak Bu, semuanya seperti itu. Tapi ada yang tidak mengalami seperti itu, ada mulai kecil belum balik sampai balik niki termahfud oleh Allah ruhaniyahnya. Ada yang tidak mengalami seperti itu, tapi biasanya umurnya cekak. Umurnya cekak. Tahu cekak? Pendek. Karena apa? Ketika saat dia melihat duniawiyah menggelapkan, ya Allah, iki jarine wong syariat gak boleh dilakoni. Lekas ambillah saya, jangan terlalu lama saya ditaruh di dunia. Syariat akhirnya muncul, bolehkah kita memohon pada Allah untuk lekas mati? Lah gitu toh? Enggak boleh bos. Mengapa enggak boleh? Karena dunia itu enak. Iku nafsu. Allah ya karim. Mengapa Allah itu memberikan perintah? Karena ada asbabun nuzulnya. Sebelum la ilaha itu ada asbabun nuzul. Sebab-sebab Allah merintahkan itu hanya satu. Karena di dalam hati kita ada selain Allah. Ketika saat dalam hati saya itu ada rohibin selain Allah itu, manakala ditarik dari kacamata hakikat, saya ini bertuhan terhadap itu. Tapi syariat nggih mboten, Pak. Karena syariat pandangan jasmani, hakikat pandangan rohani. Ini pernah saya alami dan di khitabi beliaunya itu saya menuhankan selain Allah secara hakiki. Jenengan kenal beliaunya. Kalau sempat pernah tanya pada beliaunya, Mbah, saya pengen tahu Mbah, Allah iku ning ndi? Sing kados pundi wujude Allah iku? Kula rindu Mbah pengen bertemu. Dipaisui kula. Dulu sudah saya jelaskan toh? Jenengan mungkin sudah saya terangkan. Simbah iku jawab hanya 6 huruf. 6. D-O-N-C-O-K. Setelah itu muncul dawuh beliau, Allahmu iku wukeh banyak, Allahku ahad. Lah bingung toh Mbak, Allahku kok wakeh? Karena belum memahami niki. Kalau bila mana dalam hatiku ada selain Allah, hakikatnya aku telah menuhankan selain Allah. Makanya berhubung hatimu itu ada kotoran seperti itulah yang mengotori, atau bahasa Quran yang lain mengatakan penyakit, marodun, penyakit.
operasikan penyakit itu, dioperasi, harus dikeluarkan. Kalau itu sudah kau lakukan, maka selanjutnya adalah isbatkanlah ilallah. Artinya nanti dengan sendirinya kalau sudah mengoperasikan pangeran sakliyane Allah dalam hati kita dengan bentuk iman. Kalau iman nang selain Allah ini, itu kalau sudah dioperasikan otomatis imanku hanya pada Allah. Makanya mengapa ketika kita bersyahadat asyhadu iku nggak boleh berhenti di sini, wajib illallah lah gitu toh. Asyhadu alla ilaha illallah kan ini. Duh, keliru lagi pembuatannya. Asyhadu saya bersaksi, berarti saya menghadap, saya beriman, saya bercondong harus pada Allah. Berhubung Allah kudurung semerap kula, maka di sini penghadapanku belum benar. Akhirnya kita diajarkan inilah supaya kita biar kenal, sehingga asyhadunya ruhaniyah sampean ini bisa sampai pada illallah. Iki nafi isbat. Lah di situ Bapak Ibu, di dalam torikoh-torikoh napa mawon diajarkan zikir seperti itu dengan hitungan yang berbagai macam. Jadi tidak hanya kita itu lesan berzikir la ilaha illallah, hanya itu aja enggak, hati harus melakukan nafi isbat. Lanjut zikir berikutnya, mesti kita itu diajarkan tentang bagaimana zikir siri atau khofi atau ismudat. Kita masih di dalam wilayah kerinduan, wilayah nama. Ada yang mengajarkan ketika kau tarik napasmu, bacalah hu ketika menghembuskan Allah. Allah. Dan atau keluar masuk tetap Allah dalam hati. Ini bisa dilakukan 24 jam tanpa henti. Walaupun jasmani kita bersosialisasi dengan duniawiyah, ruhaniyah hanya memanggil-manggil nama Allah. Karena ada kerinduan. Makanya jenengan silakan yang hatinya suka bawa tasbih kemanapun bawa. Gak usah ngereken omongane wong. Gayane bar mlebu toreko rong dina ngalor ngidul nggawa. Jangan ngereken omongan orang lain. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap. Tapi jangan anggap wong itu anjing. Iki paribasan ya. Iki paribasan. Jangan rasis. Jangan. Saya sendiri juga belajar tidak merasis. Tahu rasis? Mencemooh pendapat orang lain. Enggak, menyalahkan pendapat orang. Enggak. Yang sir bawah nih kok Pak, cetek-cetek nih lagi. Napa nih kok namanya? Cetekan. Mereka imun ini cetek berarti cetekan. Padahal aslinya buatan namanya kok. Boleh dengan hitungan yang jenengan tentukan selama 1 hari 1 malam 10.000. Dulu saya diwajibkan abah saya itu 20.000. Payuh 20.000. Ngantuk nggih? Nggih. 20.000 itu takjilan kena dicicil. Kenging dicicil. Monggo, pokoknya 1 hari 1 malam, terserah sami mawon.
dan atau tanpa hitungan sudah mengikuti alurnya nafas. Satu hari satu malam 24 jam ketemu berapa, wes itu nggak tak hitung semua, sebab Allah memberikan perkara terhadap kami itu tidak pernah Allah hitung, nggak ada hitungan. Boleh, silahkan. Kabeh iku mau belajar nggih, belajar. Oke. Lah inilah yang ku maksud, jenengan ini menghadapi iktimat yang belum sempurna. Kerinduan sampean akan dikatakan sempurna manakala kerinduan sampean ikut wujudnya rindu, yaitu ketemu cinta yang sebenarnya. Lah cinta yang sebenarnya itu manakala jenengan itu betul-betul sudah bertemu Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Jikalau cintamu betul-betul ingin diterima oleh Allah, ya coploken, lepaskanlah cintamu. Saya mengamankan cinta ini adalah ruhaniyah loh nggih. Cinta hatimu, ruhaniyahmu itu terhadap selain Allah lepasan. Kalau kita sudah mau melepaskan cintanya hati terhadap selain Allah, otomatis condongnya hati sampean itu pada Allah. Pertama tadi ada rasa mahabbah, rasa rindu, itu mesti untuk ingin bertemu Allah, itu mesti. Itu berkembang terus. Yuhibbukumullah, jawabannya maka cintamu akan diterima oleh Allah. Nah terus pertanyaan, dosa-dosa kula yang menyekutukan Allah, syirik, khafi, itu gimana? Jangan khawatir. Aku punya iman yang tadinya nyuwun sewu ya. Niki wedang jahe nggih. Niki contoh. Ketika wedang jahe niki kula angkat, kula unjuk. Rasa jahe mesti, ngoten nggih, seger. Tatkala hatiku itu condong, rasa iku muncul saking makhluk yang berbentuk jahe, niku syirik, Pak. Berarti hatiku masih ada kotoran yang berbentuk selain Allah. Tapi berhubung kami itu sudah menginjak dzikir sir untuk menuju dzikir sirul asror, itu sudah ada di situ, maka saya harus hilangkan rasa seger, rasa nikmat, rasa apapun itu, gurih, itu datangnya dari makhluk, harus kuhilangkan. Akhirnya hatiku punya satu keyakinan, rasa itu datangnya dari Allah Subhanahu. Lah kalau ini berarti pun isbat, berarti jenengan ini imannya sudah benar, asyadunya sudah sampai pada ilallah. Cara kerinduan sampai iki sudah ditebus, sudah dijawab, yang berbentuk cinta yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Berarti jenengan iku wis wusul. Nah, untuk bisa sampai kewusulan, nah iki kita nanti akan dididik oleh guru-guru kita tentang zikir yang ketiga adalah sirul asror. Atau boleh Bapak Ibu, sirul asror itu muncul dari la ilaha illa anta. Huwa, dia itu jauh, menunjukkan kalimah jauh. Allah apalagi itu nama, ya.
Tapi kalau sudah anta, dekat. Anta, panjenengan. Inilah maksudnya surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Iku doa iftitah biasa dibaca sebelum membaca Fatihah dalam sholat. Lah ngoten nggih. Tapi banyak yang tidak mengerti. Padahal di situ adalah kata perintah, hadapkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Wajah lilladzi fataras samawati wal ard. Zat hidup yang menguasai jagat langit lan bumi. Banyak yang tidak paham. Syukur dibaca. Gitu. Iya, karena kita belum ada rasa rindu. Kita hanya baca aja. Tapi di dalam hati enggak ada cahaya mahabbah. Rasa rindu belum ada. Ya hanya baca. Lah kalau ini sudah masuk ke ranah la ilaha illa anta, Allah itu jenengan iki sudah merasa dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, ketika kau melakukan apapun, dalam hatimu merasa Allah itu dekat. Kau seakan-akan bisa melihat Allah. Seakan-akan. Bila mana tidak ada rasa seperti itu, maka diganti ada rasa dirimu itu merasa selalu dilihat Allah. Dilihat Allah. Karena Allah itu sudah dekat. Zikirmu sudah la ilaha illa anta. Makanya mengapa di dalam zikir la ilaha illa anta, ning hikam itu ada 3. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Di sini syu'a adalah pancaran nur mahabbah, rindu untuk lekas bertemu pada Allah. Akhirnya iman saya tadi tidak terhadap makhluk berupa jahe. Iman saya yakin ikut dari Allah, tapi belum ketemu. Masih ada rasa yakin kalau itu Allah, datangnya dari Allah, tapi belum ketemu. Belum ainul basirah, belum melihat, belum bertemu pada Allah. Nah, terus caranya bisa bertemu bagaimana? Kita kembali pada Al-Quran. Allah memberikan sistematis yang sangat mudah untuk kita bisa bertemu pada Allah ketika solo zikir niku. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu Allah sering sampaikan. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamalan amalan sholihan. Barang siapa di antara panjenengan ini ingin bertemu pada Allah Tuhannya. Ini hanya khitabnya pada orang yang memegang rasa rindu. Orang yang tidak ada rasa rindu enggak masuk di sini, Pak. Jaron jenengan sudah dididik zikir sir niku mesti rindu. Karena ada hentakan didikan dari guru-guru akhirat kita untuk solo. Tujuan solo adalah wusul, bertemu Allah. Ada. Jadi ayat ini khusus bagi mereka yang di dalam hatinya ada rasa mahabbah, cahaya mahabbah, nur mahabbah untuk bertemu Allah. Selain itu nggak bisa. Dan ayat ini ditegaskan tentang janji Allah.
untuk mesti bertemu. Mesti loh, gak ada insya Allah. Sebab yang berjanji adalah Allah. Al-Ankabut ayat 5. Di antara hambaku yang ingin bertemu aku dan melakukan persyaratan untuk bisa bertemu, aku berjanji pada waktu yang kutentukan akan bertemu. Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Itu janji Allah. Bukan ilmu yang janji. Bukan yang menyampaikan guru-guru kita yang berjanji. Ini langsung yang berjanji Allah. Makanya sampai jangan pesimis. Jangan cilik hati, kecil hati. Ketika jenengan suluk gak wusul, jangan. Berbesarlah hati karena Allah sudah berjanji. Cuman syaratnya iki sampean lakokno. Wong salat mawon nek syarat sahnya enggak sampean lakukan ya gak sah salat gitu. Syarat rukunnya salat, rukun sahnya salat manakala tidak jenengan datangkan ya enggak sah salat itu. Sama. Sampai untuk bisa bertemu pada Allah, miturut surat Al-Kahfi ayat 110 hanya dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Jangan dimaksud amalan sholihan fisik, Pak. Jangan. Konteksnya ini yang bertemu Allah adalah rohaniyah jenengan. Untuk bertemu Allah, ruh harus fal ya'mal amalan sholihan, harus melakukan perbuatan yang bagus di mata Allah. Apa perbuatan yang bagus di mata Allah? Mingkol bin zahidin tadi, berzikir. Zikir yang mana yang kami maksud? Yang bisa tembus menuju wusul kemakrifatan Allah di dalam maqam musyahadah. Wis tentang zikir iku bahasa Arab. Artine eling. Ingat. Secara lugat, secara istilah, hatimu ku sadar lan nyadari ketika ngombe wedang jahe muncul rasa gurih, rasa jahe, rasa seger, itu datangnya dari Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. La yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul dalam gerakan Anda sholat, jangan kau merasa datangnya dari dirimu, sebab dirimu iku la haula wala quwata illa billah. Wis paten niki, wis paten. Tapi ketika muncul dalam hatiku iktimat, merasa diriku yang melakukan, maka muncul iktimat. Yo iki bahaya, gak bahaya? Hah? Aku takut gak bahaya ini? Bahaya. Estu Pak, bahaya ruhaniyah di mata Allah. Makanya dikongkon eling, maksudnya sadar. Hati itu sadar lan nyadari bahwasanya semua apa yang datang itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Allah yang mana? Dat hidup. Yang dat hidup itu baik di dalam maupun di luar Anda. Yang laisa kamislihi syai'un. Duh, jelas nggih? Artinya apa? Zikir su'aul basyirah niki lho Bapak Ibu, jenengan asah.
Ketika jenengan hati berzikir sirhu Allah, ketika jasmani sampai zikir la ilaha illallah, melihat kondisi sampai diundang tahlil zikir jahri, yo jok menengai zikir sir tok, dikira wong ngantuk kok dadi fitnah kok ya. Berarti kudu zikir jahri, tapi sertakan sirul asrornya, fungsikan su'aul basyirah di dalam hati jenengan. Caranya memfungsikan gimana? Ketika zikir jahri munculnya la ilaha illallah, suara ini di situ ada Allah yang menggerakkan. Imanmu, hatimu harus mengimani, merasakan bisanya muncul la ilaha illallah itu hanyalah datangnya dari Allah. Paham ya? Terus sir, ketika sir sampai ini yang nggak bisa putus, keluar masuk napas sampai disuruh nyebut hu Allah atau Allah. Lha sing ngetokno napas sapa? Sing nglebokno napas ya sapa? Berhubung jenengan wis paham dan mengerti fungsi la ilaha illa anta, Allah itu dekat, maka asah terus itu. Inilah yang mempercepat Anda ketika suluk bisa wusul pada Allah. Nanti kalau sudah ditaruh Allah ruhaniyah sampai di ainul basyirah, bertemu, melihat, ini tondone, tandanya jenengan ini sudah tiada. Artinya tiada bukan mati, maksudnya jasmani ndak. Dalam diri sampean itu sudah tidak 100%, sudah fana. Artinya fana, wis gak berlaku lagi hukum saya tadi bisa ngaji, saya tadi bisa ngomong, saya tadi bisa melihat, saya tadi bisa mendengar, saya tadi bisa berjalan, saya tadi bisa menolong, saya tadi bisa apapun. Sudah tidak ada. Status saya adalah la haula wala quwata. Temriku. Akhirnya billah. Yang terjadi billah. Semuanya Allahnya yang berlaku di situ. Nikmatnya nikmat. Kadang-kadang itu diterjadikan satu perjalanan ketika saat kita suluk di tempat sepi. Suluk kholwat itu pun diartikan hanya dilakukan ketika sepi, jasad tidak tidak berinteraksi dengan dunia. Enggak. Suluk kholwat itu bisa dilakukan di tengah-tengah tatkala jasmani jenengan kerja. Tatkala jasmani jenengan ibu melayani suami dalam hal makan dan minum apapun. Bapak juga begitu. Tatkala jenengan melayani istri, jenengan kerja, jenengan apapun bisa. Suluk itu bisa dilakukan di situ. Jenengan pun dangkal mengartikan suluk itu kudu lungguh duduk, mbuh tahiyat awal apa tahiyat akhir, sikile ditekuk. Ngapunten ya. Harus begitu terus posisi. Bukan hanya itu. Apa sih arti kholwat atau suluk? Menghindari ruhaniyah, menjauh dari selain Allah. Iku ada yang mengartikan sak fisike dihindari. Lah, sing enak tanggamu. Bojomu si ayu, akhirnya ditotul tanggamu. Anak ditinggal. Penggawean, pekerjaan, donya brono ditinggal kabeh. Ngapunten, bukan berarti saya menyalahkan seperti itu, enggak. Mungkin di Kediri pernah terjadi. Gus Komari
Ingat? Junggoan itu. Pundi? Aslinya kan ngoroh ya Mbak. Sebetulnya saya paham. Karena wis gak usah cerita. Pribadi mawon. Nek pengin tahu ceritanya pribadi mawon nggih. Nah, pribadi mawon. Bukan berarti itu salah. Memang wis keputusannya dhek kuat di situ. Enggak boleh saya menyalahkan. Semua ditinggal. Cuman kalau jenengan tanya bagaimana Rasul? Lagi tidak? Bagaimana Kanjeng Nabi? Saya katakan beliau memakai sistem wasilun. Ini namanya khalwat uzlah, itu tidak harus jasmani ini kita tinggalkan. Ruhani yang meninggalkan selain Allah itu ruhani. Kau kurang sempurna nek ngoten niku. Kudu sak jasmanine monggo. Tak penak toh? Penak. Saya tidak melarang. Enggak melarang. Tapi ojo sengsara, atimu ojo lara nek bojomu ditakokno wong. Paham? Nek wis nekat ana kuno, ya kamu tidak boleh untuk mengurai-ngurai. Nah, nek kuwi sik ngurai-ngurai, oh tempatmu tidak di situ. Ngoten Pak, nggih? Nah, ketika jenengan melaksanakan zikir su'aul basyirah terus menerus, itulah yang dimaksud Anda itu akan diturunkan nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Allah akan menurunkan cahaya makrifat di dalam hati jenengan untuk mengadakan pertemuan Anda dengan Allah. Dikatakan bertemu itu tidak dua gini Pak. Ojo terus dikira dingen-ngen engko Allah ngadeg jegegrek ndukurku ngene ya, berjubah terus aku sujud. Bukan itu, Bos. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Nanti hukum manusia, sifat basariahmu itu sudah tidak berlaku. Tinggal hukum basyirahnya Allah. Wis, inilah namanya bertemu itu di situ. Setelah bertemu, otomatis hakul basyirah. Jenengan iki yakin semuanya hanya karena Allah. Sudah tidak karena siapa-siapa. Itulah nanti akan sampai akan mendapatkan zikir secara otomatis dari la ilaha illa ana yang terakhir disebut fana'u dzikri, yang muncul dari tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah ana, anta enggak ada. Ya. Kalau sudah anta, huwa yang enggak ada. Kalau sudah huwa, Allah nama sudah tidak ada. Sehingga ketika di sini sudah enggak ada sebutan Inilah yang kumaksud etika. Ruhania loh Pak, bukan jasmani. Nek jasmani silakan masih memanggil Allah, enggak apa-apa. Tapi ruhania sampean wis diem. Selama orang mertamu belum ketemu terhadap yang ditamoni, mesti salam-salam. Assalamualaikum Cak Yo, Cak Sin, Cak Sin, Cak Sin, kan dari ketemu. Boso dibuka, waalaikumsalam. Gak mungkin jeluk Cak Sin ini gak mungkin. Wis, gak wani Pak. Gak beraninya seperti ketika anak menghadap kepada orang tuanya, bapaknya, misalnya bapaknya namanya Abdullah, gak mungkin kita menyebut Pak Abdullah, gak mungkin. Mungkin nama-nama yang lakop, yang baik, ayah, bapak, abi, cara umi gitu, mboten jambal.
mboten jambal nang namanya nggak mungkin. Cak dul nggak mungkin. Karena sudah di depan, sudah bertemu. Artinya beliau-beliau yang sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ya, kekasih Allah itu benar lesannya mengucapkan Allah, tapi hatinya beliau menjerit, nggak berani ngomong. Makanya mohon maaf, orang yang seperti ini jangan heran kalau nggak berani berdoa secara rohani. Jangankan minta, nyeluk itu memanggil nggak berani kok. Bagaimana bisa berani manggil yang sudah di depan mata? Lah gitu toh? Nggak bisa. Hanya anak itu. Bon. Jadi cara untuk menghilangkan iktimat, ngaku-ngaku ngandalkan amaliyah itu teko awake dhewe, asahlah zikir jenengan sir dan dibarengi sirul asror. Iki 1, 2, 3, 4. Asahlah zikir sir sampean sing ada di thariqah dengan disertai sirul asror. Praktek sirul asror, hati jenengan tokno rasa keyakinan kalau semuanya itu datangnya dari Allah. Itu caranya untuk dengan cepat iktimat itu hilang dalam hati sampean. Sebab selama iktimat itu masih ada di dalam hati jenengan, mohon maaf loh ya, mohon maaf, saya tidak mendisi kerso, tidak mendahului kehendak Allah, mesti gak bisa wusul Anda. Makanya mengapa kita suluk kadang puluhan tahun tidak bisa nyampe wusul-wusul, karena tidak tahu di dalam hati kita ada penyakit namanya iktimat. Paham ya? Hati-hati. Nah ini termasuk pengajaran kitab hikam itu mengarahkan terhadap kita supaya dzikirnya itu tembus. Paham ya? Yes. Jadi walaupun iki matannya yang disebut kitab hikam itu maksudnya iktimat nggak ada sarahnya, tetap tak sarahkan. Sarai bagaimana? Ini tak jelaskan. Jadi di sini kan nggak ada solusinya. Bab ini solusinya nggak disebutkan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan iktimat? Enggak, walaupun enggak sarahnya yang saya baca. Artinya di samping ini ada penyakit, bagaimana penyakit ini jadi hilang terus jenengan sembuh, hati sampean tidak menanggung penyakit, sarahnya. Ini solusinya. Nah, sarai penyakit iku, iktimat iku, hati ngene lho. Begini. Terus solusinya gini. Harus itu ada solusi. Ada penyakit, harus ada obatnya. Lah obatnya yuk ilmu ini, sistem ini yang sudah disampaikan, lalu sampean telan, wujud telane sampean lakokno dzikir fungsine sirul asror iku ketika jenengan dzikir sir atau dzikir jahri. Begitulah bab masalah iktimat. Secara kesimpulan adalah sudah wajar kita semua manusia itu masih dalam hati ada penyakit iktimat. Cuman sampai kapan ini bersarang terus? Sampai kapan jenengan menanggung beban rasa sakit ini? Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti muncul hasud, riya, takabur, itu Pak bahaya enggak. Karena pertama sumber iktimat itu akan muncul penyakit yang lain. Kalau tidak lekas kita operasi. Cara mengoperasikan jenengan itu
melakukan bentuk zikir baik jahri maupun siri yang harus disertai sirul asror. Pun itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah iktimat, yang tadi ada yang kurang paham atau yang lain, monggo kami persilakan.